Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Arya Dharma NIM 1909 06 001. Saya dari Prodi Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan sistem politik pada masa Koshogunan Tokugawa dengan sistem politik pada Kaisar Meiji, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah teori perbandingan ilmu politik yang diampu oleh dosen Bang Adil Arifin SOS MA. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai sistem dari kedua keshogunan dan kekaisaran tersebut, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya lah gitu. Bahwasanya Koshogunan Tokugawa ini yang dikenal dengan Bakufu Tokugawa ini lahir pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1603 sampai dengan abad ke-18, tepatnya pada 1868. Di mana Tokugawa tersebut ini didirikan oleh Tokugawa Ieyasu, dan struktur kepemimpinannya itu berlanjut ke keluarga Tokugawa selanjutnya. Dari hal tersebut, selanjutnya saya akan membahaskan Koshogunan Tokugawa ini mengenai lebih dalam. Tokugawa ini dikenal dengan sistem pemerintahan yang diktator. Setelah masa Keshogunan Kamakura dan Muromachi, yang juga dikenal dengan diktator dengan sistem pemerintahan yang lebih mengandalkan militer sebagai tombak kekuatan politik. Pemerintahan Tokugawa itu sendiri bertahan selama 264 tahun. Selanjutnya, dalam sistem pembagian rakyatnya, Tokugawa ini sistem rakyatnya itu dibagi menjadi kelas-kelas sosial gitu, seperti halnya dengan kapitalis, yang dimana Tokugawa tersebut ini hierarki tertingginya terdapat pada samurai, dan selanjutnya diikuti oleh pertanian, perkebunan, hingga perdagangan. Yang dimana kelas-kelas sosial ini diciptakan oleh salah satu seseorang lagi tuh yang dinamakan Toyotomi Hideyoshi. Dengan adanya kelas-kelas kayak gini pada zaman Tokugawa ini, ibaratkan masyarakatnya itu amburadul lah gitu. Banyak terjadi pemberontakan akibat pembagian kelas yang kaku gitu. Selanjutnya saya akan membahas masuk ke sistem politik pada zaman Tokugawa. Tokugawa ini sendiri dikenal dengan zaman Edo yang disebut Bakuhan Taisho, yang dimana bakuhan itu berarti tenda. Secara ringkas, bakuhan dan bakufu ini merupakan suatu sistem politik yang dimana militer sebagai tombak kekuatan politiknya. Dengan sistem bakuhan ini adanya sebuah desentralisasi, yang dimana pada Tokugawa itu disebut dengan daimyo, penguasa provinsi di daerah-daerah kekuasaan Bakufu Tokugawa. Selanjutnya mengenai sistem lah gitu ya. Sistem pemerintahan Bakufu ini terletak di Edo, yaitu pusat, ibaratkan ibu kota lah. Seperti Indonesia ibaratkan Jakarta. Edo ini pusat dari kekuasaan zaman Koshogunan Tokugawa. Maka dari itu, Koshogun Tokugawa ini disebut dengan zaman Edo.
Jadi pada dasarnya sistem politik yang dianut oleh Kesogunan Tokugawa ini menganut sistem feodal, yang dimana kekuasaan itu hanya segelintir orang, segelintir kekuasaan secara turun-temurun, yang dimana daerah-daerah lainnya itu sebagai mitra, baik dagang maupun hal lainnya. Selanjutnya, Tokugawa ini memiliki sistem pemerintahan yang dimana Roju itu dalam sistem kepemerintahan Tokugawa ini disebut menteri senior. Jadi menteri senior ini ditunjuk langsung dari Kesogunan Tokugawa, yang dimana Roju ini memiliki sekitar 4 atau 5 orang untuk menjalankan tugasnya. Jadi fungsi dari menteri senior ini memberikan suatu masukan, memberikan suatu ide-ide atau pertimbangan yang akan diputuskan oleh Kesogunan Tokugawa. Selanjutnya dalam struktur pemerintahannya itu ada Omitsuke Daimyotsu, dimana ini sebagai mata-mata daimyo. Apakah daimyo ini berkhianat kepada kesogunan yang ada di pusat, tepatnya di Edo sebagai tempat pusat kekuasaan? Apakah daimyo ini ikut alur dari Kesogunan Tokugawa tersebut? Selanjutnya dalam sistem pemerintahan itu ada Sanbugyo, di mana ini berhubungan dengan Kuyo maupun urusan pertahanan. Dan selanjutnya pada hakikatnya bahwasannya kekuasaan atau sistem perpolitikan yang dianut oleh Kesogunan Tokugawa ini lebih mengutarakan dapat dibilang kekerasan lah gitu, dengan menggunakan sistem feodalisme militer sebagai tombak kekuatan perpolitikan, sehingga banyak terjadi kekeosan pada masa Kesogunan Tokugawa. Hak-hak masyarakat untuk menyuarakan apa yang diinginkannya sulit tercapai, karena ketika masyarakat menyuarakan apa yang mereka rasakan, itu akan dibunuh oleh hierarki tertinggi tadi, yaitu samurai pada masa Kesogunan Tokugawa. Karena hierarki tertinggi dan kekuatan politik pada masanya yaitu militer, yang dikenal dengan kaisar. Lambat laut marit lagi nih sistem perpolitikan yang dianut oleh Kesogunan Tokugawa, karena itulah yang tadi saya katakan, sistem perpolitikan yang kaku gitu, karena ada pembagian kelas-kelas sosial yang kaku, sehingga pada masa pemerintahan Tokugawa ini dia cenderung tertutup. Maka dari itu, untuk menarik simpati dari orang lain itu sulit gitu. Walaupun ada beberapa yang tertarik bekerja sama dengan Kesogunan Tokugawa, akan tetapi dengan pembagian kelas di hierarki tertinggi itu samurai, pertanian itu pajaknya ditekan oleh Kesogunan Tokugawa, sehingga ekonomi mereka terancam gitu. Terjadi krisis-krisis yang tidak diduga-duga. Dari hal-hal tersebutlah, dari permasalahan-permasalahan itu akhirnya runtuhlah ini masa Kesogunan Tokugawa yang feodalisme, yang diktator gitu. Selanjutnya mereka dikalahkan oleh Kaisar Meiji yang dikenal di dunia gitu namanya. Dan nama pribadinya Mutsuhito. Dan dia di luar Jepang kadang-kadang disebut dengan Matsuhito atau Kaisar Matsuhito. Selanjutnya masuklah kita pada masa kepemerintahan
Sebut aja lah Kaisar Meiji ya kan, biar lebih menarik gitu, lebih dikenal. Jadi pada masa Kaisar Meiji ini domain-domain atau desentralisasi itu dihapus. Akan tetapi hak-hak mereka diberikan gitu. Seperti gaji-gaji mereka yang pada masa Kesogunan Tokugawa tetap diberikan per bulannya, per tahunnya. Dan pada masa pada masa Kaisar Meiji ini dibagi menjadi 72 prefektur. Dan yang perlu kita garis bawahi, ini kita lanjut ke sistem perpolitikan Kaisar Meiji. Kaisar Meiji ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan Jepang. Mereka membuka seluas-luasnya gitu. Baik dari pertahanan laut mereka kuatkan, dan diplomasi lainnya mereka lakukan lagi tuh. Ibaratkan ada modernisasi dari Kaisar Meiji terhadap sistem feodalisme yang diberikan oleh Kesogunan Tokugawa. Pada Kaisar Meiji inilah masuklah sistem perpolitikan yang demokrasi, di mana masyarakat ikut andil gitu, ikut terjun. Dan Kaisar Meiji ini memperdulikan masyarakat. Oleh karenanya pada masa Kaisar Meiji ini Jepang mulai sebagai kekuatan besar di Asia Pasifik lah gitu, karena mereka sudah meningkatkan alutsistanya baik laut maupun hal lainnya. Maka dari itu Kaisar Meiji ini dikenal dengan perubahan terhadap perkembangan Jepang pada saat itu. Mungkin sekian ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.